Halo, welcome MC members dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Di video ini saya akan membahas kondisi IHSG dan beberapa emiten, yaitu ada PTPP, Wika, ADI, WSKT, Weton, WG, JSMR, dan yang terakhir ada KRAS. Nah, bagi yang belum subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, bisa segera diklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terupdate seputar emiten saham. Saya juga ingin mengingatkan bagi yang tertarik untuk bergabung di grup premium selagi ada diskon harga, bisa langsung join di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan langsung join saja, lalu kontak ke admin hongli_kai. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk supportnya dengan klik tombol like dan komen di bawah untuk memotivasi saya agar membuat konten lebih banyak seperti ini lagi. Oke ya, kita langsung saja mulai dari kondisi IHSG. Hari ini closing IHSG di harga 7.042 dengan persentase plus 0,64%. Sementara IHSG juga terlihat ya, ini closingnya kurang lebih yang mendekati dengan resistennya. Tadi juga sempat diangkat naik ke harga 7.067, tapi ya juga memang kepantul tuh ya melemah kembali. Untuk IHSG kalau memang untuk minggu depan ya kalau memang ada sentimen negatif ya ada potensi melemah. Berhubung dia juga sudah berada di resisten garisnya ya seperti itu. Melemahnya targetnya tetap di sideways support di harga 6.930. Itu target pelemahan harga untuk IHSG. Jadi kita masih bisa perhatikan dahulu bagaimana kondisi global seperti ini yang diancam oleh inflasi dan perang dunia ketiga dan lain-lainnya. Jadi kita masih lihat ya kalau memang besok ada sentimen negatif ya kemungkinan besar hari Senin bisa jadi ini merah ya. Candlenya ditutup dengan posisi merah karena membuat rejection di resistennya. Oke, kita langsung move ya. Ada saham PTPP yang akan kita bahas pertama kali. Nah, perhatikan ya di sini untuk PTPP tadi juga sempat naik ke harga 975 dengan persentase plus 1,05%. Ya, perhatikan ya, plus 1,05%. Jadi closingnya ditutup di harga 960. Perhatikan, apakah kita sudah mulai bisa masuk di PTPP? Menurut saya untuk kondisi sekarang jangan dahulu ya. Untuk kondisi sekarang jangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena PTPP baru membuat higher low. Belum terlihat adanya higher high. Kalau sudah ada higher high, oke, baru kita bisa pertimbangkan untuk titik entry-nya. Kapan higher high tersebut terjadi? Terlihat ya bahwa di sini sudah kelihatan ada higher low. Tunggu ketika PTPP seumpamanya dia berhasil breakout 980 yang dimana ini kan resistennya 980 di breakout ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga ke target resistennya di harga 1060. Nah, jadi kalau teman-teman yang cocok untuk style buy on breakout bisa ditentukan ya. Ini resisten 980 980 resisten ini ada kemungkinan untuk ditembus ya. Dan bila ditembus secara confirm harganya masih bisa bertahan di atas 980, itu sudah mulai menarik, bisa dimasukkan ke watchlist karena ada potensi untuk bergerak naik ke harga 1060. Sementara menurut saya apakah ini sudah confirm untuk breakout EMA 90? Menurut saya masih belum karena masih mepet-mepet di garis hitam ini ya EMA 90-nya. Jadi kita lihat dahulu untuk kondisi sekarang masih bisa wait and see. Ya, tapi berpotensi untuk dimasukkan ke watchlist kita masing-masing ya untuk PTPP ini. Kita coba cek di sini juga volume masih adanya peningkatan volume seperti itu, juga masih aktif. Kelihatan juga ada golden crossing karena juga kemarin naik tanggal 23 Juni ada golden crossing, memang masih mengarah naik ya, kondisi momentumnya masih mengarah naik. Kita coba cek untuk PTPP. Secara trade book tadi juga nggak sempat turun ya, open sama dengan high. Transaction by trade book itu paling banyak terjadi di harga 960 hingga 970. Jadi ini paling banyak transaksi di 3 harga ini. Dan kita lihat untuk foreign pada perdagangan hari ini tanggal 24 bulan Juni terlihat masih distribusi ya, masih distribusi. Namun kemarin naik 4% adanya akumulasi.
Kita coba cek by broker summary untuk PTPP. Oke, sebentar. Perhatikan di sini secara broker summary, LG, YP, dan GR masih melakukan akumulasi. Perhatikan ya, LG, YP, GR, BB, OD, dan FZ masih melakukan akumulasi. Jumlahnya ya kurang lebih bisa diperhatikan ya, lotnya paling besar sih ada LG 52.000 lot. Kurang lebih rata-rata untuk perdagangan hari ini, dia beli di harga 964,6. Top distributornya ada beberapa di sini, ada XA, HP, AI, IFPD, CCMG, dan NI. Jadi secara broker summary, semoga bisa dapat gambaran. Untuk PTPP mungkin secara teknikal, foreign, dan broker summary segitu dahulu. Kita move di sini ada saham Wika. Untuk Wika, closing di harga 975 dengan persentase plus 2,63%. Nah, Wika juga closing hari ini itu masih di bawah EMA 90. Apakah sudah waktunya menarik? Menurut saya masih belum. Kita masih harus wait and see. Tapi apakah ada potensi untuk menjadi menarik? Menurut saya sudah mulai menarik ya, karena terlihat ya bahwa ini sejajar. Ya, ini sejajar. Supportnya sudah mulai kelihatan, dia nggak membuat lower low. Dia stay di sini di harga kurang lebih 900. Wika masih bisa bertahan. Kalau memang dia sudah kelihatan ada higher low dan higher high, itu maka sudah ada indikasi ya ada potensi buat naik seperti itu. Tapi untuk sekarang belum terlihat adanya higher low, belum terlihat adanya higher high, jadi kita masih bisa wait and see terlebih dahulu. Untuk Wika, kapan sudah mulai menarik? Ketika dia breakout 1005 dan juga harganya bertahan di atas 1005, ini baru mulai bisa kita masukkan ke watchlist. Oke. Kalau dia bertahan di atas 1005, ini baru bisa kita masukkan ke watchlist. Tapi untuk sementara, dengan kondisi sekarang, menurut saya masih belum bisa kita masukkan ke watchlist ya. Belum bisa. Jadi untuk Wika, by technical sih kalau dia breakout 1005, ada potensi untuk menyentuh area 1095 dan selanjutnya di 1165. Ya kita tahu bahwa konstruksi sering nge-PHP, jadi waspada ya. Yang masih rugi, jangan asal averaging down. Oke ya, sudah saya warning. Untuk Wika, kita coba cek apakah ada akumulasi dari foreign untuk perdagangan hari ini. Ya, sebentar. Nah, Wika terlihat adanya akumulasi mulai dari kemarin nih. Wika diakumulasi oleh foreign, dan hari ini pun tetap diakumulasi. Ya, perhatikan di sini. Sudah 2 hari diakumulasi dan dilihat bahwa Wika ini paling banyak by Tradebook ya, transaksinya paling banyak terjadi di harga 980, 985 dan juga ada di 990. Jadi 3 harga ini ya masih ada banyak transaksi seperti itu. Ya. Jadi sudah bisa dapat gambaran dari tampilan ini. Kita move di sini ada broker summary-nya. Kita coba cek ya untuk Wika. Nah, ternyata BK, GR, dan kaset ini yang akumulasi paling banyak hari ini. BK kurang lebih 43.000 lot, GR 42.000 lot, kaset 30.000 lot. Ya, ini pas ya. Ini angka cantik ini, 30.000 lot untuk kaset, net sudahan. Average-nya di 985, 978, 985. Dan yang paling banyak distribusi ada CC, YP, dan PD. YP dan PD ini kan retail, jadi retail juga sudah keluar di Wika. Mungkin bekas scalping kemarin ya, seperti itu. Oke, jadi untuk Wika, menurut saya selama dia bertahan, selama closing-nya di bawah 1005, masih kita bisa pantau dulu ya, gitu. Kita lanjut, di sini ada saham ADI. Nah, untuk ADI closing di harga 815 dengan persentase plus 3,16%. Untuk ADI, apakah sudah mulai menarik? Menurut saya ini sudah mulai menarik. Karena kenapa? Ya, ADI sudah kelihatan bahwa menciptakan lower low nih, lower low ya, lower low 1. Ini lower low 1. Lalu ada higher high. Kalau memang sudah kejadian seperti ini sudah pertanda ada indikasi dan potensi untuk bergerak naik seperti itu. Karena dia juga sudah berhasil breakout dari EMA 90. Tapi apakah sudah waktunya kita beli untuk posisi sekarang?
Apakah sudah waktunya? Menurut saya, kalau memang mau beli, ya bisa tunggu dulu, masih tunggu dulu, ya masih tunggu dulu. Ini berbahaya kalau memang besok closingnya merah dan membuat swing high valid, ini sedikit berbahaya. Jadi untuk ADI sementara masih bisa wait and see. Kapan waktunya kita bisa entry dan tempat yang safe? Nanti tunggu ya, kalau memang dia sudah berada di kotak biru ini di harga 840 hingga 870, kalau memang dia stay berada di sana, baru bisa dibeli. Tapi selama closingnya di bawah kotak biru ini, sementara masih bisa wait and see. Oke. Apalagi kalau memang ADI berhasil breakout 870, ini ada potensi untuk bergerak naik lebih tinggi. Targetnya mungkin bisa di 950-an, 930-an di arah sanaan, oke ya. Jadi bisa dicatat, hari ini juga volume cukup tinggi. Ya, kita coba cek apakah ada akumulasi dari pihak asing untuk ADAI. Nah, ADI malah didistribusi oleh asing untuk perdagangan hari ini ya. Tapi kemarin masih diakumulasi. Perhatikan saja, hari ini distribusi, kemarin masih akumulasi. Ya, memang transaksinya cukup besar, paling banyak di harga 815. Ya, perhatikan ya, 815, 820 ini juga cukup banyak transaksi terjadi di sana. Jadi untuk ADAI, mungkin segitu dahulu untuk foreign dan tampilan ini. Kita coba cek dulu dari broker summary. Oke ya. Kita coba cek. ADI. Nah, ternyata ada BB, EP, HD, dan PD nih paling banyak akumulasi. Kurang lebih ya BB ini juga jumbo sekali, 96.000 lot. Oke ya. 96.000 lot tuh hari ini BB belinya. Sudah net ini. Dengan rata-rata harga 815. Yang paling banyak distribusi ada CC, BK, dan YP. Nah, di sini BK juga sudah mulai keluar 18.000 lot, CC juga sudah keluar 64.000 lot. Rata-rata 814, 814. Oke ya, jadi untuk ADI mungkin secara broker summary seharusnya semoga bisa dapat gambaran ya seperti itu untuk ADAI. Kita move, di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT juga closing ya masih merembet di EMA 90. Apakah sudah terkonfirmasi menarik? Menurut saya masih bisa wait and see. Tetap masih bisa wait and see. Oke ya. Perhatikan, ini berbahaya kalau memang besok hari Senin dia koreksi, berarti ini mengindikasikan adanya rejection setelah menyentuh EMA 90. Gimana kita nggak mau ya kalau memang kejadian seperti itu. Tapi hal positifnya, WSKT sudah berhasil breakout dari resisten 550 nih, sering terjadi rejection. Ya, kalau memang dia masih bisa stay dan bertahan di atas 550 ya which is good. Tapi kalau yang mau beli atau averaging down ya ini sedikit bisa diperhatikan. Ini kan untuk WSKT sudah membuat higher low, tapi belum terlihat adanya higher high nih. Belum terlihat adanya higher high. Kapan terjadinya higher high? Setelah WSKT berhasil menembus harga 580, ini baru terciptanya higher high. Tapi kalau memang WSKT belum bisa menembus 580, belum ada terciptanya higher high. Jadi kita masih bisa wait and see. Oke. Jadi yang mau buy on breakout ya bisa tunggu saja di 580. Ketika dia breakout, ada potensi menuju naik ke harga 650, itu resisten ya by Fibonacci, maybe bisa ke harga 650 ya, seperti itu. Yang jelas, untuk sekarang WSKT masih bisa wait and see. Tunggu ketika dia breakout 580 baru bisa kita mulai mencicil ya. Kita coba cek apakah WSKT diakumulasi oleh pihak asing, karena kalau nggak salah juga ada right issue ya untuk WSKT kalau nggak salah bulan 9 atau apa. Dilihatlah nanti untuk newsnya. Nah, terlihat ya untuk WSKT, sedangkan PTPP, Wika, ADI itu masih kurang lebih masih ada merah-merahnya. Tapi untuk WSKT mulai dari bulan 5 pertengahan ya, ini sudah mulai diakumulasi secara rutin oleh pihak asing. Perhatikan ya, sudah mulai diakumulasi secara rutin untuk pihak asing dan belum terlihat adanya distribusi. Ya, belum terlihat adanya distribusi. Kemarin naik 5%, ya akumulasinya kecil. Ya, tapi begitu naik 2% digenjot ini. Hari ini digenjot 3.000 berapa ya? 3.707.000. Nah, perhatikan ya. Dan paling banyak transaksi hari ini di harga 555 hingga 560 untuk WSKT.
Ya, sudah jelas ya, USKT masih diakumulasi oleh asing. Kita coba cek dari broker summary-nya. Nah, untuk USKT, yang paling banyak akumulasi untuk perdagangan hari ini ada BB, ZPAT, HDYU, AK, dan KZ. Paling banyak sih untuk BB, 68.000 lot dengan rata-rata harga 559. Ya, 559. Dan yang paling banyak distribusi ada AK, NI, dan CC. Paling banyak distribusi untuk perdagangan hari ini. Jadi perhatikan ya, BB masih punya rata-rata 559 untuk perdagangan hari ini. Kurang lebih ya closing hari ini ya. Jadi untuk SKT, apakah masih ada potensi untuk breakout EMA 90-nya? Menurut saya masih ada. Karena ya stokastik masih mengarah naik, volume juga tinggi, masih ada potensi. Gitu ya untuk SKT. Kita move di sini ada saham Weton. Weton closing di harga 210 dengan persentase plus 0,96%. Sementara untuk Weton masih bergerak sideways saja ya. Wijaya Karya Beton ini masih bergerak sideways saja. Nah, kalau memang dia berhasil menembus 212, harga closingnya di atas 212, maka ada potensi untuk lanjut bergerak naik menuju 220. Dan terlihat bahwa ini meskipun tidak signifikan ya, tapi adanya higher low di sini ya. Higher low sudah terjadi, namun ya tetap sama. Ini kemungkinan besar ada potensi terjadinya triangle di sini. Tuh kan ya. Sebentar, saya tebalkan terlebih dahulu. Ini possible pattern yang mungkin maybe bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan apakah Weton masih ada potensi untuk bergerak naik? Menurut saya masih ada. Karena dia juga sudah berhasil retest di trendline-nya ini dan mungkin ada potensi menyentuh 220 ya. Ada potensi menyentuh 220, momentum juga masih mengarah naik, volume juga adanya peningkatan. Nah, ini mungkin bisa dilihat lah untuk Weton ini ada potensi bergerak naik menyentuh upper trend lainnya. Gitu ya. Jadi untuk Weton mungkin bisa dapat gambaran by technical-nya. Tapi ya sementara masih sideways kalau kita lihat Weton juga masih dalam fase downtrend ya seperti itu. Apalagi kalau saya lihat kalau dia reject di EMA 21 dan EMA 34 nggak berhasil tembus EMA 90, ini masih dikategorikan sebagai saham yang lagi strong downtrend. Kita coba cek untuk Weton apakah ada akumulasi, mengingat WSKT juga diakumulasi oleh asing. Nah, Weton ini kecil-kecil ya. Tuh, perhatikan. Bahkan ada yang sampai 0, nggak ada transaksi sama sekali. Lubang-lubang seperti itu. Jadi ya, Weton ya kurang menarik ya. Bagi asing kurang menarik. Perhatikan 212 paling banyak transaksi di sini. Kurang lebih ya 54.000 lot sudah ditransaksikan di harga 212. Oke, kita coba cek dari broker summary untuk Weton ini. Weton paling banyak diakumulasi untuk perdagangan hari ini ada YP, NI, dan IP. Distribusi ada DX, CP, dan DR. Nah, ini kecil-kecil saja, rata-rata YP di 212 lah, kurang lebih di sana. Oke, jadi untuk Weton kurang lebih sudah dapat gambaran. Kita move di sini ada saham WG. Nah, untuk WG ini juga sudah mulai mencoba untuk breakout dari EMA 90 dan ternyata berhasil, sudah terbreakout. Nah, sekarang ketika dia sudah berhasil breakout dari EMA 90, strateginya bagaimana? WG harus tetap bertahan di atas garis EMA 90 atau at least bertahan di atas 181. Ya. Kalau WG masih bisa bertahan di atas 181 meskipun besok koreksinya masih bisa bertahan di atas 181, it's okay, di hold saja karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah seumpamanya floating profit, ya perhatikan untuk WG, ini kan masih sideways ya. Ini area supply, kotak ungu di atas area supply, kotak ungu di bawah merupakan demand. Perhatikan, kalau dia memang membuat rejection di area demand sebagai contoh hari ini, dan besok ditutup dengan candle merah, posisi closing-nya di bawah 181, sudah mulai bisa exit. Gitu ya. Jadi kita masih antisipasi dahulu, tapi kalau memang WG seumpamanya berhasil breakout 191, ya closing-nya di atas 191, ini sudah mulai bisa dimasukkan ke dalam watchlist.
ya karena sudah mulai menarik. Itu untuk WG by technical. Kita move di sini untuk WG apakah ada akumulasi dari pihak asing. Sementara ya asing juga masih kecil-kecil, malah cenderungnya kalau saya lihat sih dari bulan 6 pertengahan sih adanya distribusi ya kecil-kecil. Tapi awal bulan 6 juga ada akumulasi. Bulan 6 tanggal 9 juga adanya akumulasi. Ya masih netral lah. Untuk foreign ini masih netral. Oke. Kita coba cek dari broker summary untuk WG ini. WG ada akumulasi dari KK dan YP rata-rata 184, 184, distribusi ada aset dan PT. Ya, aset PDL nih yang paling banyak distribusi. Jadi untuk WG semoga saja bisa dapat gambaran. Kita move di sini ada saham CSMR. CSMR closing di harga 3.700 dengan persentase plus 1,09%. Nah, perhatikan ya di sini. Untuk CSMR ini sedikit berbahaya ya, karena kenapa? Sebentar. Perhatikan di sini. Setelah dia membuat higher high, ya, higher high, higher low, higher high lagi, higher low, higher high. Namun pada tanggal bulan Mei akhir ini sudah nggak terlihat adanya higher high baru. Ini stay di resisten. Dia nggak berhasil menembus resisten 4050. Ya, dia nggak berhasil menembus 4050 dan bergerak turun. Kalau seumpamanya EMA 21, EMA 34 ini crossing di garis EMA 90, ini ada potensi untuk reversal. CSMR ada potensi untuk reversal. Ya, apalagi kalau dia berhasil menembus support sini, support 3670, ya closingnya berhasil menembus area sana, maka ya CSMR bisa dibilang dia menciptakan lower low yang baru. Ya, kalau dia menciptakan lower low berarti ada potensi bergerak melemah. Targetnya maybe bisa di 3.540 atau bahkan kalau kita berbicara worst case bisa di 3.230. Jadi kalau memang sudah ada indikasi terjadi seperti ini, dia nggak mau naik ya, sudah mulai bisa waspada ya. Untuk CSMR sudah mulai bisa waspada. Kita coba cek apakah adanya akumulasi di sini. Asing masih akumulasi ya. Di sini kalau saya lihat sih cenderung masih akumulasi. Mulai dari bulan 1 saya tarik garis sih masih akumulasi. Oke, asing masih akumulasi, kurang lebih ya dilihat bulan 5 akhir itu sudah mulai adanya akumulasi ya, seperti itu. Untuk broker summary dari saham CSMR kita coba cek. Perhatikan di sini ZP juga masih akumulasi, DR akumulasi, AK akumulasi, kurang lebih rata-ratanya 3.700, 3.697 dan yang paling banyak distribusi ada YU dan CS rata-ratanya 3698, 3703. Oke ya. 10.000 lot sudah didistribusikan oleh kode broker YU. Oke, yang terakhir ada saham KRAS. Mungkin akan saya bahas singkat karena ya ini mungkin bagi investor ya juga nggak seberapa menarik ya. Karena volume juga cukup kecil, nggak seberapa liquid ya kalau saya lihat. Nah, untuk KRAS, perhatikan di sini. Pertama, dia sudah berhasil membuat higher low. Tapi nggak berhasil untuk membuat higher high. Malah adanya lower high di sini. Adanya lower high. Jadi kalau memang kejadiannya seperti ini, bisa lebih waspada. Kalau memang seumpamanya crash berhasil breakout dari harga 352, maka crash ini berpotensi untuk melanjutkan pelemahan harga. Jadi kita lebih waspada ya untuk crash. Ya selama harganya bertahan di atas 352 ya it's okay, di hold saja. Tapi kalau memang closing-nya sudah di bawah 352, bisa sudah mulai exit. Kenapa demikian? Toh juga crash ini juga masih dalam kondisi strong downtrend. Harganya di bawah EMA 21, 34, dan 90. Jadi untuk crash bisa lebih waspada lagi. Kita perhatikan secara broker summary untuk saham yang satu ini. Perhatikan di sini ada akumulasi dari EP kurang lebih 13.000 lot untuk perdagangan hari ini dengan rata-rata harga 364. Distribusi sih ada BK dan PD ya, asing juga distribusi. Perhatikan secara foreign apakah adanya akumulasi, mengingat BK tadi juga distribusi.
Ya, ini sudah kelihatan adanya distribusi dari pihak asing ya. Ini merah-merah-merah mulai dari bulan 6 tanggal 10 sudah kelihatan tuh adanya distribusi. Jadi untuk crush sementara ya masih bisa wait and see. Kalau mau beli ya bisa wait and see. Tapi yang sudah punya ya persiapkan. Maybe nanti bisa averaging down di support atau bagaimana bisa diatur sendiri dengan good money management ya. Catatan harus punya good money management. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini. Yang ingin mengikuti signal trading yang saya berikan bisa langsung saja join di grup Premium. Nanti akan saya pandu dan saya berikan signal trading, stock review, dan juga portfolio review, konsultasi portfolio sudah disediakan fasilitasnya di sana. Numpung lagi ada diskon, yang mau bergabung bisa klik link di kolom deskripsi untuk join di grup Telegram dan langsung hubungi admin saya, Hongdi_Kai. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Goodbye.